yang pagan ini. Kamu nggak pernah menjawab pertanyaan kami, tapi kamu nyerocos kosong di sini. Bukan. Menurut kalian dia acting atau benar-benar berdoa itu? Pertanyaan saya ulangi lagi biar kamu sadar ya. Pertanyaan saya awalnya tadi saya bilang, Yesus berdoa kepada siapa, Demian? Belum kamu jawab. Loh, tadi udah saya jawab. Yesus berdoa kepada Bapa. Apa? Menurut Oke, Alkitab sekarang Yesus berdoa kepada Bapa. pertanyaannya, oke, Yesus itu Kalau Yesus Tuhan berdoa kepada bukan? Bapa, pertanyaannya gampang saja. Nama Bapa itu siapa? Yesus Itu Tuhan aja. bukan buat kamu. Yesus Tuhan buat kamu bukan. Jawab dulu. Kalau kamu tungtung yang punya kehormatan, punya martabat, jawab. Jangan kamu nyerocos aja, nggak Kalau ada harganya. Yesus pasti Tuhan, Aduh. karena Tuhan itu gelar Oke. Yesus sebagai Sang Mesias. Oke. Jadi Bapak itu kalau Tuhan kurios Tuhan itu juga bukan? bisa kepada manusia. Para Oke, no misalkan problem. apa namanya, Pak Oke, no problem. Udah. Sekarang Bapak Abraham Tuhan pernah nggak? disebut sebagai kurios. Oke, Siapa no lagi? problem. Oke, sekarang Herodes Bapak juga Tuhan disebut nggak buat sebagai kamu? kurios. Jadi orang-orang yang terpandang itu disebut Stop sebagai kurios. talking, susah, Udah, sudah udah, cukup. kau Sekarang minum kopi Bapak dulu, minum Tuhan kopi nggak? dulu. Sebentar dulu. Satu ngomong lah. Aduh. Satu ngomong. Sekarang Bapak itu Tuhan nggak menurut kamu? Menurut kamu? Tentu Jawab saja dulu, Bapak itu Demian. Maha Penguasa. Oke, sekarang begini. Oke, stop dulu. Nah, ini yang harus kamu jawab. Di saat kamu berdoa, kepada siapa kamu arahkan doamu? Kepada Bapa dalam nama Yesus seperti yang Yesus ajarkan. Jika kamu berdoa kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Oke, berarti ada Nggak berapa boleh, di surga itu? Kok nggak boleh? Saya ikuti kata-kata Yesus loh. Kenapa dibilang nggak boleh? Iya. Kok kalian Iya. membantah kata-kata Yesus? Kalian Kristen nggak sih? Oke, ada berapa Tuhan di surga yang kita panggil Nggak Tuhan di boleh. situ? Ada Maksudnya Tuhan gua tuh Yesus, nggak boleh. Kamu ada tuh Tuhan mintanya Bapa, cuma boleh gitu. sama Tertulianus. Di sorga itu 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Iya. ketiganya adalah satu, Mereka Echad, satu. Echad, Nah, berapa Echad, kata Echad. di situ? Oke. Echad ya, Oke, bukan Ya, satu. Iya, Echad, Echad. Benar? Ah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan Gila, dia ketiganya ngomong adalah banget Echad. tau nggak? oke. Satu kan? Oke, sekarang saya mau nanya sama Satu. kamu. Ada Tuhan Anak di sorga, ada Tuhan Bapa di sorga. Mana yang lebih tinggi, Kita Tuhan Bapa nggak sama Tuhan pernah Anak? menghitung jumlah Tuhan itu dari pribadi. Kita Oh, jangan begitu teman. Iya. Jadi Masalahnya misalkan kita Tuhan nggak Bapa hitung dengan jumlah Tuhan Anak manusia itu berbeda. dari tubuh, jiwa, dan roh, tiga manusia enggak pernah. Ya begini, Demian. Begini. Tuhan itu satu, tapi satunya nggak terbatas. Kalau kita satunya kan terbatas. Begini, Demian. Tunggu. Dengar dulu ya, teman-teman. Ketika ditanya oleh Bang Silva, bukan berarti kami berpikir seperti begitu. Tetapi Terus? kamu cara berpikir kamu mengarah ke situ. Makanya kami bertanya. Begitu. Makanya saya sudah dijelaskan di awal bahwa Allah yang transenden ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ketika tubuh kemuliaan Tuhan Yesus yang ada di manusia ini pun ada, bukan berarti dia terbatas, bukan. Terus apa dong? Dia tetap Allah itu sendiri. Hmm. Dia tetap Allah itu sendiri. Waktu Yesus di bumi, Jadi, waktu Yesus di bumi itu Pak Jonto dia Bapak bukan? Anak. dia Bapa. Kalau dia Bapak di bumi, kenapa Yesus berkata di Matius 23 ayat 9 Bapak itu cuma ada di sorga? Di dalam dirinya. nah sekarang saya tanya, ketika Yesus mengajar itu dia sebagai orang dewasa atau anak kecil? Enggak, sebentar. Tadi kan Bro bilang Yesus di bumi itu dia juga Bapa kan? Kalau Yesus itu di bumi juga Bapa, kenapa Yesus berkata Bapa itu cuma ada di sorga? Nah, kalau begitu berarti Yesus itu terikat oleh ruang dan waktu dong. Menjelaskan bahwa kuasa yang transenden ini yang adalah Allah sendiri, ini milik pribadinya sendiri. Itu menegaskan Berarti- kepada semua orang yang mendengar, termasuk kita. Berarti Yesus Gitu. nggak konsisten dong? Loh, tidak konsisten. Kok konsisten? Kalau kamu bilang Yesus Iya tidak kan, konsisten, tadi kan dibilang Bapa di bumi, sedangkan Yesus bilang Bapa di sorga. Dengar, ketika kamu bilang Yesus tidak konsisten, berarti kamu membatasi Tuhan Yesus. Itu. Bukan, kan Ngerti gini, nggak? Yesus kan ngomong bahwa Bapa itu hanya ada di sorga, sedangkan kamu bilang Yesus kan Bapa di bumi. Yang benar yang mana? Ketika Yesus mengatakan demikian, bukan berarti Yesus terbatas. Loh, ketika Yesus berkata bahwa Bapa hanya ada di sorga, apakah Yesus berbohong?
Loh, memang karena apa? Karena dia bilang Kok apa? memang? Langit, dengar dulu. Langit iya. adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Apakah dia terpisah? Tidak bisa karena apa? Dia tetap Allah. Mau dia dimanapun dia tetap Allah. Dia Enggak, bukan terbatas bukan dari Allah. ruang dan Saya enggak nanya kealahan, enggak. Saya nanya sebutan Bapa. iya, makanya ketika Allah yang disebut Bapa itu adalah Yesus, kamu tidak boleh membatasi itu. Ketika kamu Iya, membatasi, kalau berarti kalau kamu Allah jatuhnya, yang di bumi dengar juga dulu. adalah Yesus, Pak Dengar Jene dulu. berarti Ketika ada kamu dua membatasi Bapa dong, itu, Pak Jene. dengar dulu. Ketika kamu membatasi Yesus, kamu sudah Iya, jadi dua memahami Bapa karena pemahaman Yesus bilang Arianus. hanya ada satu Bapamu. Kalau Bapa juga di bumi kan jadi dua hitungnya tuh. Karena Yesus bilang Bapa itu cuma Iya, satu. jadi dengan sendiri kamu katakan bahwa Allah itu terbatas. Bukan Ada. masalah terbatas, Bro. Lah, terbatas. Yesus gunakan kata satu loh, satu. Bapa itu Iya, hanya ada satu. satu Bapamu. Satu kan, bukan di lain tiga sisi- pribadi kan? Iya, di lain sisi kamu Nah. bilang bahwa Bapa itu juga ada di bumi. Artinya udah berapa Bapa di situ? Ya, itu bukti Ya bahwa ampun, maha Demian. hadir itu berlaku. Loh, jadi berapa itu, Bro? Maha hadir itu bukan berapa. Bukan berapa, Iya. Maha hadir itu lu bilang berapa? bukan Iya, main paham, apa. paham. Lu paham nggak maha hadir itu? Iya, enggak sih. Ya, Bapak itu satu aja, dia maha hadir. Iya, paham. Saya paham maksud kamu. Ya ampun. Bahasa yang Yesus gunakan Oh, gini. itu letterlek, Bro. Itu letterlek. Iya, Jadi kalau terlek. misalkan Sekarang kita- sekarang ketika dijelaskan Yesus adalah Bapa, dia maha hadir. Lu tolak nggak maha hadir itu? Kalau Saya lu nggak per- nolak lu masalah nggak maha pakai- hadir. Ya Tetapi udah, maha Yesus hadir itu menegaskan nggak di situ berlaku bahwa bagi Bapa itu nggak kamu. ada di Bapa itu nggak ada di bumi. Kalau kita ngomong masalah kekuasaannya, Oh, dia jadi meliputi Bapa segala nggak ada di sesuatu. Oh, bumi. Bapak nggak ada di bumi, berarti Kayak kamu Allah. menyangkal Loh, kalau Bapa itu ada, kalau Allah. Bapa itu ada di bumi, berarti Yesus dan bumi bohong. adalah tumpuan kakiku. Nggak Itu kamu bohong. menyangkal itu. Loh, nggak bohong Makanya, gimana? Pak. Yesus bilang, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, di dunia ini. Karena hanya ada satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. Aduh. Nah, siapa Apakah namanya? bahasanya itu Siapa kurang namanya? jelas, Bro? Oke. Memang kamu Siapa kamu namanya? orang Harus disebut letterlek, Bapak. jadi susah Gimana tuh? mengimani. Siapa namanya itu Bapak yang di Jangan surga? kamu menyebut Ini siapapun orang Bapa di dunia ini. Iya. Oke, lanjut. Hanya ada satu Bapak saja. Benar? Iya. Nah, Iya, satu Nah, Bapak namanya. lantas dasar kalian Siapa di mana namanya? mengatakan Bapa itu ada di bumi? Enggak, Bapak ya, yang karena ada di udah bumi, gue ya, ikut itu logik yang kamu nih. Yesus juga jadi manusia. dia nggak ngerti sebenarnya. Jadi gini. Boleh ya. Coba lu pahami doa Bapak kami. Boleh ya, aku masuk dulu Kenapa ya. Bapa kami yang ada di bumi dikuduskanlah namamu? Bapak Yesus kami yang di bumi waktu surga, dikuduskanlah namamu. Namamu Loh, itu siapa? kenapa enggak Bapak kami yang ada di bumi? Kan waktu itu Bapak di bumi. Kebanyakan. Enggak. Demian, kamu karena kebanyakan. Kalau banyak yang Kebanyakan. paling jaga. Kamu kebanyakan, dengar dulu, saya kasih tahu Demian. Kamu kebanyakan bergaul dengan orang Islam. Akhirnya Iya. pertanyaan kamu itu, kamu bawa narasi-narasi Iya. mereka. Jadi Kamu tidak Enggak lah, orang saya Kristen. percaya Alkitab, Bro. Saya tunduk terhadap Ya, kamu Alkitab. pakai Alkitab, tapi kamu menarasikan bukan orang Alkitab, orang Kristen. lah, sekarang gini ya. Karena kamu Bang, sudah Bang membatasi Contoh, Bang Tuhan Contoh. Yesus Kristus. Bang Contoh gini aja, Bang. Supaya Ya. dia kan konsisten Contoh, dengan bentar, ayat. bentar. Harus gantian ya. Jadi kita juga ngomong satu-satu biar orang paham. Ya, Nah, lanjut. betul Nih. itu ganti-gantian. Dari tadi saya dikeroyok sekarang loh. saya tanya kamu, Kan potong-potong. ini ya, Bro ya. Nah, di sini bunyinya gini. Oke, Yohanes 8 ayat 16 sampai 19. Tapi dari ayat 16 aja aku tekankan ya. Ayat andalan. Dan di Yohanes 8 ayat 16 dulu. Kan kamu literal tadi. Jangan potong-potong Demian. Kamu Enggak, literal enggak, saya tadi orangnya Bapa hanya baik di kok. sorga, ya. Kamu literal Bapaknya di sorga. Ya. Sekarang saya tanya ini Yohanes 8 ayat 16. Jangan kamu maknai lagi ya. Ini literal. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Pertanyaanku, Yesus katakan dia bersama dengan Bapa yang mengutus dia. Nah, Bapa yang dimaksud itu di bumi atau tidak?
Jawabannya sederhana, Bapak itu nggak di bumi, tetapi Bapak menyertai sang anak itu. Menyertai sang anak itu tidak Menyertai harus itu harus bersama-sama. Lu paham nggak bukan. menyertai? Menyertai itu nggak harus datang ke dunia. Tuhan juga menyertai kita, tetapi sekarang Tuhan nggak ada kan? Yesus berkata, aku menyertai kamu. Apakah sekarang Yesus ada di Tuhan bumi? itu menyertai kita. Buktinya rohnya ada pada setiap orang percaya. Berarti lu ini nggak percaya. Loh, bukan. Itu Ini aja. Bapak menyertai Yesus, Bapak menyertai Yesus. Itu tidak serta aduh satu-satu ganti-gantian, satu-satu Ini kan ganti-gantian. kena tangkap basah nih. Berarti bukan. dia menolak ayat literal ini. Loh, itu tidak secara literal, itu tidak secara literal. Ini lah tadi kamu bilang. Bapak menyertai Tadi sang kamu anak. bilang, Yesus kan ada bilang Bapa di juga. sorga. Yesus kan Berarti bilang bahwa aku bohong menyertai dong. kamu. Bapak nggak bersama-sama dengan dia dong. Ini Loh, bersama loh. Bapak Bukan bisa menyertai Yesus bukan tanpa menyertai. harus datang ke dunia. Bukan. Makanya Ini Yesus berkata Bapak itu cuma ada di dikatakan sorga, gimana sih? Di sini dikatakan bersama, bukan menyertai. Iya, kalau misalkan Bapak itu menyertai dalam arti bersama, Om. ada bersama-sama Om, dengan Om. Yesus di bumi. Bersama. Oke, saya ikuti logikamu. Jika bersama itu artinya ada bersama-sama Yesus di bumi. Pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata Bapa itu cuma ada di sorga? Nah, oke ya. Sekarang saya jelaskan. Gini loh, Kalau kamu membahas tentang Bapak sorga, itu memang juga turun ke Bentar. dunia ya. sorga Gini, itu, Tunggu sebentar, tunggu. jadi dia ini nggak tahu apa. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang Jawab aja. iya, sekarang saya mau jawab ya. Kerajaan Allah telah datang padamu. Ya, kerajaan sorga telah datang padamu. Jadi ketika Gini, dia datang gini ke lah. dunia, dialah raja sorga itu, dialah Bapa itu yang sedang datang dalam rupa manusia. Jadi lu Loh, jangan pertanyaan pikir saya kalau bukan Bapa- itu. Aduh, kok orang nanya apa, jawabnya apa nih orang? Gini, Kamu bilang di sorga jawabannya kan? gini, Yesus pertanyaannya gini. ketika dia bilang kerajaan sorga telah datang, Bapak ada nggak Kalau di dalam kerajaan sorga telah datang, maka sorga turun ke bumi begitu. Oh iya. Lah itu kerajaan sorga. Kenapa kamu ketawa, Demian? Dia ketahui. Iya. ini orang Jadi parah nih. jadi sorga, Jadi kamu kerajaan pikir sorga sorga itu telah fisik? dekat, telah datang. Berarti kamu pikir sorga itu Sorganya fisik? itu sorganya Sorga itu itu datang ke fisik dunia. atau roh? Iya. Iya, sorga itu Kamu fisik atau roh? Iya, memahami oke, secara oke. fisik, Tapi Demian. pertanyaan itu saya fisik sebenarnya atau bukan roh? itu. Pertanyaan saya Kerajaan begini. sorga itu fisik atau roh? Iya, Berarti oke, dia oke. cara berpikirnya Kalau misalkan materialistis. kerajaan sorga, sebentar bro, sebentar. Kalau misalkan Ini- kerajaan sorga itu ini telah datang ke dalam bukti dunia, bahwa tungtung itu- sebentar bro, sebentar, nggak usah terguncang. Ini saya ikuti apa maksud kamu nih? Jika kerajaan sorga itu telah datang ke dalam dunia, dalam kata lain, Bapa yang datang, artinya kerajaan sorga itu Bapa sudah di dalam dunia. Terus kenapa lagi Yesus bilang Bapa nggak ada di dunia? Kenapa bro? Gini. Lah, Memang itu membuktikan bahwa Demian. sorga itu telah ada di tengah-tengah mereka. dengar ya. Waktu Loh, Yesus kalau di itu tengah-tengah dibaptis sudah di sama dunia, Yohanes, bro, kenapa Yesus bilang Bapak nggak ada di dunia, ayo? Iya, bro, kenapa Yesus bilang Bapak nggak ada di dunia, ayo? Kan udah datang kerajaan surganya, Bapaknya juga udah datang. Sekarang Iya, memang sorga udah itu datang. kamu pahami sebagai apa? Sorga itu kamu Ini, pahami sebagai pemahamannya ini. fisik atau sebagai perlu roh? diperbaiki nih pemahamannya nih. Ini orang ketawa. Sekarang saya tanya, kerajaan sorga itu berbicara Demian. tentang roh Ya, atau berbicara ketika tentang kerajaan masa- surga datang, artinya kan Bapak tidak ada di dalam dunia kan, bro? Iya. Nah. Nah, kalau Bapak tidak ada di dalam dunia, kenapa Yesus berkata Bapak nggak ada di dunia? Loh itu bukti tadi dia bilang dia bersama dengan aku. Nggak bertentangan Lah, nggak itu? Coba kamu Lah. Itu tadi Bertentangan ayatnya nggak itu, bilang, bersama dengan aku, nggak bertentangan, itu yang namanya Loh, kok nggak paradoks. bertentangan? Di lain Paradoks sisi itu dia apa berkata artinya? bahwa Bapak ada di dalam dunia, di lain sisi dia berkata Bapak nggak ada di dunia, kan jadi bertentangan tuh. Itu Ya, yang namanya namanya apa? paradoks. Lu nggak paham apa arti paradoks? Paradoks itu Nah, apa? asumsi lagi, asumsi. Lah, paradoks itu bukan asumsi. Oke, jadi paradoks itu walaupun bertentangan maka tidak bertentangan begitu. Paradoks itu gini, ya, lo lihat, ini saya kasih tahu kamu. Ya, dari ayat 16, ketika dia bilang, Bapak yang mengasihi aku, ya kan, dia bersama-sama dengan aku kan. Lalu ayat Iya, 17, ayat 18 dan ayat 19. Ayat 19 orang Farisi nanya gini, maka kata mereka kepadanya, karena Tuhan Yesus bilang Bapaknya itu bersama dengan dia, orang Farisi langsung nanya, di manakah Bapamu? Karena ini kan berbicara kesaksian dua orang. Yesus dan Bapa harus lengkap, nggak boleh hanya Yesus saja. Ya kan? Maka jawab Yesus begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jadi bukan Bapa saja yang mereka tidak kenal, tetapi aku ini mereka pun tidak kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku,
kamu mengenal juga Bapakku. Jika Yesus bukan Bapa, maka mengenal Yesus bukan mengenal Bapa. Tetapi karena Yesus adalah Bapa, maka mengenal Yesus, maka mengenal Bapa. Itu logikanya. Jadi lu masih terlambat dalam bernalar, itu aja ayat itu. Iya, ya. oke. Ayat Kalau 16, kalau saya ayat 16, 17, 18, 19. kalau saya memahami ayat itu, saya nggak langsung ambil kesimpulan. Kenapa? Karena jika diambil kesimpulan seperti itu, maka perkataan Yesus seluruhnya maka jadi bertentangan. Yesus pernah berkata, misalkan saya kasih contoh Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Kalau misalkan orang yang hanya baca secara literal, mereka itu langsung sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa murid-muridnya itu ya Yesus. Jadi kalau kita menyambut murid-murid Yesus, kita telah menyambut Yesus. Kalau orang awam itu langsung mengambil kesimpulan, wah, murid-murid Yesus ini Yesus yang lagi berinkarnasi gitu. Tapi kalau orang yang bijak, nggak mungkin langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, kalau di Matius 23, Ini saya terangkan, kamu nggak mengerti ayat itu berarti ya. sebentar, tunggu, sebentar. Dia nggak ngerti ayat yang dia bawa. Nanti Iya, saya terangkan. sabar. Saya belum selesai, bro. Nanti ditanggapi ini. Atau saya kasih contoh gini. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, Yesus pun ngomong, Bapa di dalam kamu di dalam Bapa. Aku di dalam kamu. Supaya kita semua menjadi satu. Tapi, Oh, jadi Bapak ini sekarang ada di dalam kita. Berarti Bapak di bumi dong. Loh, di Matius, di Yohanes, penyertaannya menyertai kita sepanjang hari, sepanjang waktu, bahwa Bapa menyertai kita, Roh Kudus. Maksud daripada Bapa diam. Jadi yang menyertai kita ini Bapa dan Roh Kudus, Bapa dua lewat Roh pribadi Kudus. menyertai kita. Misalkan Bapa Dua menyertai pribadi kita lewat menyertai Yesus. kita. Bapa menyertai kita lewat Roh Kudus. Jadi yang Tapi kalau menyertai kita dibilang, ini siapa? apakah Bapa yang turun ke dunia? Sama sekali enggak. Kenapa? Bukan Bapa lewat itu di Roh sorga. Kudus, Bapa ya. menyertai kita Bukan lewat Roh Kudus. lewat Roh Kudus atau Roh lewat Yesus. Kalau misalkan kamu katakan begini, Bapa yang itu menyertai kita datang ini ke dalam Bapa atau Roh dunia, Kudus? itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau misalkan Nggak bertentangan. Bapa yang datang ke dalam dunia, kenapa Alkitab nggak ngomong aja Bapa yang datang ke dalam dunia? Kenapa harus Bapa mengutus anak gitu loh? Kalau memang Bapa itu datang ke dunia, kenapa Yesus nggak terang aja? Roma 9 ayat Yesus malah ngomong Bapa itu cuma ada di Jadi surga. Demian, Roma 9 ayat 5. dilahirkan melalui rahim manusia kan? Roma 9 ayat 5 siapa yang jadi Yesus Kristus? Allah kan? Terus apa lagi? Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5 itu nggak ada masalah di situ, bro. Yang jadi masalah itu Matius 23 ayat 9 tuh. Kan tadi kamu mau Nih, mencoba saya menyangkal Bang Roma Jonto, 9 Bang Jonto, ayat saya 5. bacakan ayat 10-nya nih ya. Dan janganlah pula Jangan. kamu disebut Kamu baca pemimpin. Roma 9 ayat 5 dulu. Karena sebentar Bang. Gini, ayat 10-nya, dan janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Sang Mesias. Mesias itu ya Yesus. Jadi secara literal Rabi Yesus itu menegaskan, Yesus menegaskan bahwa ada Bapa, ada Sang Anak di bumi. Makanya itu sesuai dengan Ibrani 1 ayat 5. Sabar dulu. Ada Bapa yang Kamu baca memperankan dulu Sang Roma Anak. 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5 nih, Apa? Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 1 ayat 5. Sony, bukan. Roma Karena 9 kepada ayat 5. siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah. pernah ia berkata, Anakku Iya, engkau tahu. telah kuperanakan pada hari ini, dan Iya, aku akan tahu. menjadi bapaknya, Iya, dan yang ia akan menjadi pernah anakku. pada hari ini itu bukan berarti dia itu bukan Yesus Kristus, bukan. Enggak, Tetap poinnya dia. itu masalah bahwa ada sang bapak, ada sang anak di sini dibilang. Aku akan Mana? menjadi Kapan bapaknya dia dan dia akan diperanakan? menjadi anakku. Mana ditulis sang bapak dan sang anak? Mana? Mana coba tulisan? Ibrani 1 ayat 5 dibaca. Coba lu baca. Sejak kapan dia diperanakan? Kalau Dan aku akan menjadi bapaknya dan Bapak yang dia akan kekal. menjadi anakku. anak yang kekal, berarti Mana ada dua yang tulisan kekal, sang Demian. bapak dan sang anak? Mana tulisannya? Ditulis, Berarti Yesus ini bacakan anak dulu yang dong, kekal. belum dibaca udah bilang nggak ada. Loh, Ayo tulisannya sang sekarang bapak dan gini sang aja, anak. Demian. Tulisannya begitu. Demian gini, Bapak dan anak. Sekarang Sama-sama dia bilang sang kamu bapak dan sang anak. Mana di Ibrani tadi itu ada tulisan bapak dan Ya sang udah, anak? saya bacakan lagi nih Bang Jene, saya bacakan ulang lagi nih. Baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya. Ingat ya. Dan Nah, aku mana akan sang bapak? menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Mana sang bapak dan sang anak? Mana? Loh, ini bapak dan anak ini. Ada Nah, bapak, ada terus anak. mana kata sangnya? Kata sangnya di mana? Loh, sang itu sebagai
cuman Nah, bahasa itu aja, bukan. Kok masa kritik kata sang kamu bapak? kena di situ. Mana? Kamu bilang tadi sang bapak dan sang anak. Saya kejar kamu. Bukan. Mana? Kalau emang salah kalau saya bilang sang bapak dan sang anak. Salah. Kok salah? Salahnya di mana? Ya karena kamu bilang sang bapak dan sang anak. Salahnya di mana? Karena kamu bilang sang bapak dan sang anak. Iya, salahnya di mana, Bang? Ya karena kamu Nah, bilang tadi- sang bapak dan sang anak. Loh, masa Tadi kan bilang sang bapak dan Bang sang anak Jonto- bilang salah? Bang Jonto nuntut literalnya kan ayatnya nggak ada sang di situ. Semua diksi itu, Nggak semua masalah. diksi itu nggak masalah gimana. Semua diksi ada definite artikel dan tanpa definite artikel itu mempengaruhi makna. Jadi kalau kamu belajar gramatikal itu kan ada yang namanya morfologi, ya, sintaksis. Oke. Itu akan mempengaruhi di dalam kamu memaknai itu. Nanti itu yang dipelajari dalam semantik bahasa tuh. Ini lu nggak paham ini, makanya lu hanya asal hajar aja, nggak ada sanggup. Oke. Demian, Lu sebentar. ilmu ini nggak ada apa-apanya. Demian, Swear. Demian. Nggak tahu Demian, apa lu ini, sebentar, makanya lu asal ngomong. Ya, gimana, Bro? Sebentar, Kalau aku yang pengen kentut- ngomong sama kentut Malikil lewat sebentar. aja. Malikil. Ya, halo. Oh, ini Patras Malikil ya? ada nggak? Nggak, Malikil. Ya. Malikil, kalau iya Pak Tras. Malikil, sebenarnya yang dikatakan mereka ini harusnya kamu jawab seperti kayak kamu diskusi sama saya. Nggak ada masalah, ada kata bapak, anak, ada fungsi bapak, anak di situ nggak ada masalah. Tetapi itu bukan dua pribadi, tapi satu pribadi. Kan harusnya begitu dalam pandangan kamu. Benar Udah nggak? Atau salah saya? kujelaskan. Cuman masalahnya kan Demian ini apa ya? Lagi sedang belajar. framing lagi. biarkan. Jadi gini Demian, aku kan ngomong-ngomong sama Malikil. Dalam pengertian Malikil, itu ada keberadaan bapak dan anak tidak on off. Bapak itu adalah keberadaan roh, anak itu adalah keberadaan daging. Biarpun ada dua posisi seperti itu bukan berarti dua pribadi, itu tetap satu diri Allah. Betul, Mereka betul bukan. itu. Jadi mereka itu bukannya kamu jangan mikirin terus Sebelianisme dan modalisme. Kalau Sebelianisme itu kan ganti-gantian. Kalau ganti-gantian berdasarkan zaman. Kalau modalisme itu adalah ganti-gantian. Jadi tukar-tukar posisi dulu. Kadang-kadang jadi bapak, kadang-kadang jadi anak. Nah, mereka ini nggak percaya demikian. Cuman karena mereka menentang Tritunggal tiga pribadi, pengertian mereka bapak adalah anak, bukannya menggantikan keberadaan perkataan seperti Yesus berkata, Bapa kami yang ada di sorga. Nggak bisa diganti dengan anak kami yang ada di sorga. Bukan dalam pengertian itu. Mereka bicara Bapa adalah anak itu dalam pengertian yang menjadi Bapa dan menjadi anak itu satu oknum yang sama. Bukannya Iya. lalu tukar-tukar saya posisi. paham, Bang. Ya, Siapa ya. yang pernah Nah, berubah jadi gini, anak itu makanya- jadi bapak? Mereka kan? Jadi gini, kita Mereka harus berubah anak jadi bapak, lalu mereka tuduh itu ke orang. Gini. Nah, ini yang dinamakan orang-orangan tawa, logical Gini. fallacy. Gini, Loh, Tatsuka. bukan, gini. Sebentar, Demian, sebentar. Tetsuka, tapi kamu harus juga menjelaskan seperti itu karena gini, banyak yang pengertiannya nggak seperti kamu dan Malikil. Banyak yang berpikir itu ala bapak dan anak itu tukar-tukar posisi ataupun ganti-gantian waktu pasti ada. Jadi kalian harus juga jelaskan. Ya, itu Demian kan juga cuma Tritung yang berpikir gitu, Pak. Berarti otaknya udah rusak. Nah, sekarang gini jadi Demian. Jadi mereka tuh bukan mengerti bapak adalah anak, kemudian mereka menyangkal bahwa di atas bumi dalam perwujudan daging itu adalah anak. Mereka bukan menyangkal itu. Kemudian mereka mengatakan ada kata Bapa disalib, bukannya keberadaan Bapa di sorga yang tak terbatas ruang dan waktu disalib. Ya jelas itu adalah tubuh manusia. Dan itu adalah anak gitu. Itu dikatakan anak. Tetapi waktu mereka mengatakan Bapa, artinya yang di dalam anak, oknum yang di dalam anak, diri yang di dalam anak itu oknum tak yang lain sama. adalah Allah itu sendiri. Dan di ngomong Bukan Bapa juga dua nggak oknum yang nggak berbeda. apa-apa gitu. Makanya ini sekarang kita harus selesaikan bukan mempertahankan cara ngomong, tetapi Harus selesaikan cepat.
Gini, yang diselesaikan itu adalah makna yang dimaksud. Karena dalam kadang-kadang orang tuh susah berubah di dalam cara bicara. Nah, tetapi pengertiannya yang harus dipermasalahkan. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan bukan melihat cara ngomongnya orang. Kalau Tuhan melihat cara ngomongnya orang, Tuhan gampang ditipu sama manusia. Begitu Iya, Demian. kalau itu saya paham Bang. Cuman kan kalau misalkan kita dengarkan Bro Maliki atau kawan-kawan yang lain menjelaskan tentang doktrinnya, kan mereka juga nggak bisa menyamakan sebutan Bapa yang katanya roh itu dengan Yesus yang wujudnya manusia. Sehingga Nah. ketika ada yang bertanya, misalkan yang disalib siapa? Pasti kan mereka jawabnya seringkali mereka jawabnya Bapa gitu. Kita tidak bisa menyamakan, bukan begitu. Tetap dia, Bang, tetap dia. Bang Jene sabar dulu Bang Jene. Nah, Iya. tapi kalau yang saya pahami Pak Patras mengenai Trinitas, yang saya pahami 3 pribadi itu bukan 3 orang gitu loh. Yang dibedakan itu firman dengan Iya, misalkan 3 pribadi bukan 3 orang. Nah, gini. bisa saya selesaikan dulu nggak? Bisa sebentar kasih Udah, kasih kalau Demian kau ya. Pribadi itu memang serang balik pribadi, juga. bahasa Inggris person itu artinya memang orang, tetapi dalam pemahaman Trinitas kasih itu dulu dia bukan. bicara. Iya, Iya, lepas dia kita nggak berbicara. perlu- kita Jangan nggak perlu sampai dia ini. menuduh kembali. Itu aja. Nah, gini, jadi Demian kamu kan udah ngerti maksudnya mereka. Jadi kalau kamu mau persalahkan, jangan masuk ke dalam seolah-olah cara bicara menjadi esensi pemahaman. Jadi kalian mungkin kalau kamu masih tetap mau menyalahkan mereka, kamu boleh menyalahkan dari sisi cara bicara kamu salah. Cara pengungkapan ini salah karena demikian kamu ungkapkan secara kamu cari logika secara kebahasaan atau secara gimana nggak bisa Nggak dikatakan apa-apa, demikian Bang. gitu. Tapi justru Bang justru dia yang mencelakakan dirinya sendiri karena apa? Tadi ketika saya kejar sang bapak dan sang anak tidak tertulis, dia masih Demian lagi mempertahankan. belajar, Pak Berarti Pras, dia yang nggak salah apa-apa. berbicara. Nggak usah prewi, saya boleh selesaikan dulu nggak? Oh, kenyataan. Loh, sudah. Saya selesaikan dulu ya, biar kita nggak salah paham. Ya contoh kasih waktu. Iya, kalau Santai. tadi logika Pak Pras itu saya terima bahwa kalau dibilang bahwa Allah lah yang kemudian disalib, saya terima itu. Bahwa dia saja yang melakukan itu, nggak ada yang lain. Allah yang itu. Cuman yang saya pahami dalam Trinitas itu, Allah yang Esa itu nggak terbatas gitu. Maksudnya Esanya tidak dibatasi. Nah, jadi 3 pribadi pun itu bukan 3 pribadi, maksudnya 3 pribadi maka 3 orang seperti orang manusia, enggak. Tetapi itu kan merujuk kepada Allah, firman-Nya dan rohnya. Makanya kalau Jadi lu tidak- ngomong di sini, kalau lu ngomong 3 pribadi Belum begitu. selesai udah dipotong lagi. Iya, Jangan makanya potong. jangan Jangan pakai potong. 3 pribadi lagi. Contoh Penyebutan aja. Contoh, mereka ngomong pribadi pun harus kamu tahu bahwa cara mereka bicara pribadi itu ada 2 orang, Iya, 2 macam. tapi Sebentar, ada 2 macam Bang, gini. tapi yang makan di bawah ini nanti salah berpikir. Lah, Iya. Gini, sebentar. Mereka salah berpikir, mereka harus belajar sendiri. Gak apa-apa, sebentar. Gini, Demian. Kamu jangan salah, Demian. Kamu tahu gak, tadi malam saya mendengarkan Daniel Biantoro membahas. Ini saya bisa nyetel, tapi saya nanti ganti dengan HP lain ya. Saya naik lagi ya. Daniel Biantoro tuh mengatakan, lihat ya, Daniel Biantoro tuh berkata bahwa anak ada di dalam Bapa, tapi pada waktu anak ada di bumi, Bapaknya nggak ikut, gitu. Ya hanya anak doang. Nah itu loh. Kalau nggak percaya sebentar ya, ini saya ganti device ya. Saya ganti device. Saya buktikan itu adalah perkataan Daniel atau saya yang salah ngomong. Ya. Oke. Sebentar ya, saya turun ya. Ya, oke. Jangan kasih Demian, siapa-siapa naik ya. Demian, yang kamu pahami ehad itu, dia yang ehad itu 1 oknum atau 3 oknum? sebelum saya jawab, saya oknum itu apa dulu? Bentar, siapa yang tidur? Biar saya bisa paham gitu maksud abang. Ya, Jangan kau bagaimana ya? Beban diri ketiduran ya? Mau menggunakan pendekatan bahasa, artinya begini, kita berbicara status sebelum prainkarnasi yang kita pahami ini, yang kita bicarakan. Jadi yang kamu pahami dalam prainkarnasi itu, Yod He Vav He yang ehad itu, ya, itu satu oknum, ya, 1 oknum atau 3 oknum.
Ya, kalau maksud Bang Malik ini oknum itu maksudnya satunya itu merujuk kepada Allah, maksudnya satu oknum dan satu oknum itu maksudnya Allah. Saya nggak ada bertentangan, justru saya mengakui itu. Tetapi yang menjadi problem itu kan soal masuk kepada pribadinya. Allah yang Esa itu dalam Trinitas menjelaskannya bahwa dia ada firman, dia ada roh. Yang Oke. menurut saya ada perbedaan dengan penjelasan Yohanes, karena Yohanes kan menganggap bahwa firman itu Makanya bukan. kamu jangan tuduh kami Wanes, nanti kamu sesat. Oke, Oh ya, udah saya pakai bahasa Jesus only aja. bentar. Berarti begini, kamu memahami Allah yang Yotifave yang transenden itu terdiri dari dong, begitu. Iya, dia memiliki firman dan roh. Oh, oke. Jadi dia memiliki firman dan roh. Nah, kalau Yothevave yang kamu pahami itu terdiri dari, ibaratnya kan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, terdiri darinya itu sebutannya apa-apa tuh? Eksistensinya apa-apa tuh terdiri dari itu? Kan sudah dikatakan itu. Jadi ada firman, kemudian Bukan. ada rohnya. Secara eksistensi, esensi. Kalau eksistensi ini dia tetap disebut sebagai Yahweh, sebagai Allah. Bukan, secara esensi yang mendasarnya apa? Contoh Allah itu roh. Nah, terus firman itu apa? Roh Kudus itu apa begitu? Iya, kalau Allah roh itu maksudnya eksistensinya. Kemudian dia jadi gini, biar nggak salah paham. Jadi Allah itu roh dan roh Allah itu kan dua hal yang berbeda. Kalau Allah itu roh itu ngomong tentang eksistensinya. Nah, kalau roh Allah itu ngomong tentang pribadinya. Jadi dia mempunyai roh, kemudian dia mempunyai Kebalik. firman. Nah, Kebalik. aduh. Allah ya eksistensinya. Esensinya itu ya rohnya itu. Karena transenden. Begitu. Aku kasih bukti dulu yang si Daniel Biantoro, kemudian aku jawab Demian ya. Bentar, Pak Pras. Iya, oke. Ah, gini. Jadi kamu mengatakan Yotifave Allah itu roh terdiri dari. Yang kita ingin gali dari kamu, kita pakai bahasa untuk menjembatani itu ya supaya paham ya. Sekalipun roh itu bukan materi, kita bahasakan di substance materi ya. Nah, dia terdiri dari bahan apa? Jadi bukan berarti kita mengatakan roh itu materi ya, bukan. Hanya untuk menjembatani supaya pahamnya cepat. Apakah dia terdiri dari roh, ada 3 roh atau bagaimana itu? Bukan terdiri dari 3 roh. Jadi firman itu kalau dibilang eksistensinya adalah roh, bukan berarti firman itu sama seperti roh sebenarnya. Contohnya kata-kata kita kan roh juga, tetapi bukan roh yang menghidupkan kita. Apakah bisa dikatakan bahwa kita ada 2 roh? Kan enggak seperti itu. Nah, kalau kita kalau misalkan Bang Malik nanya seperti itu, saya nggak tahu gitu loh. Kenapa? Karena saya nggak bisa mendefinisikan roh Allah itu seperti apa. Tetapi kalau kitab suci menjelaskan bahwa ada sang Allah, ada rohnya, kemudian ada firmannya. Kalau mau menjelaskan roh itu seperti apa ya kita nggak punya pengetahuan sampai ke sana gitu. Nah, masalahnya kalau kamu mengakui tidak punya pengetahuan sampai ke sana, kok bisa-bisanya kamu mengatakan itu adalah hal yang berbeda? Itu yang aneh. Dan kamu bisa-bisanya mengatakan firman itu adalah entitas. Itu yang aneh. Itu loh. Jadi Yang gini, bukan kan di Alkitab kan yang ngomong seperti itu bahwa ada Allah, firmannya dan rohnya. Ya, sebentar. Gini. Jadi kalau tidak ada petunjuk, ya tidak ada suatu narasi yang mendasari di dalam Alkitab, Allah yang adalah roh itu terdiri dari, itu sebenarnya teologi yang lemah sekali. Allah yang adalah roh terdiri dari, karena beban pembuktian kepada orang yang melantunkan itu. Jadi Allah yang adalah roh itu terdiri dari apa kan nggak bisa dipertanggungjawabkan secara tekstual Alkitab. Nah itu Saya sesuatu nggak pakai yang terdiri dari Bang. loh gimana sih sudah Tadi sejauh kan ini gue bilang kan kamu di dalam balik diri lagi. Allah ada Udah, firman dan roh. lanjut Pak Pras. Ya, jadi gini, kalau kamu mengatakan demikian, itu memang kamu nggak bisa menghindari bahwa orang awam itu akan berpikir di dalam Allah ada roh dan firman-Nya, jadi ada bagian-bagian Allah. Lalu kemudian yang apalagi ditambah lagi di dalam TikTok ini mengatakan yang Allah yang satu itu adalah Bapa. Loh, kalau gitu firman dan rohnya itu bagian-bagian Allah dan hanya Allah karena dia bagian Allah. Bagian Allah tidak lebih besar daripada Allah.
Lalu kemudian Allah yang komplit itu berarti kalau digabung Bapa, Putra, dan Roh menjadi sosok yang keempat gitu loh. Jadi itu bahaya sekali, dan itu karena masalahnya gini loh, seolah-olah bisa menjadi dokternya Allah, padahal ayatnya nggak ada, hanya karena ada kata keluar dari Allah, kemudian dipikirnya tadinya ada di dalam. Padahal sebenarnya keluar dari Allah itu tidak harus dimengerti gitu. Kita itu keluar dari Allah, lalu apakah tadinya kita ada di dalam Allah? Itu katanya sama, ex to theo gitu. Jadi itu yang dipakai oleh si siapa namanya? Sorry ya, itu dipakai oleh Timur gitu. Nah, Timur itu asalnya dari siapa? Itu dari si siapanya Origen. Origen berpikir seperti itu, dan Origen berpikir seperti itu hasil dari pembicaraan dia itu memang adalah menjadi subordinasi. Begitu subordinasi nggak ngaku itu triteis, itu jadi masalah juga gitu loh. Jadi masalahnya itu nggak sesederhana itu. Memang mereka menjelaskannya tidak seperti itu, tetapi dengan cara bicara seperti itu, hasil daripada orang tangkap itu seperti itu, nggak bisa dihindari gitu. Jadi memang kita nih sekarang gini ya, yang kita permasalahkan ini harusnya esensi yang dimaksud tuh apa. Jangan hanya berdebat di cara bicara. Kemudian ini saya tunjukin sebentar yang Daniel Biantoro tadi saya bilang, karena ini penting sekali. Jadi kita bukan nuduh, hasilnya tuh begini nih, lihat ya. Jadi artinya dia berbicara tentang keilahiannya, aku tetap di dalam Bapa sebagai firman, tapi dalam wujud manusianya ya terpisah lah, ya. Dan sejak saat itu melalui tubuhnya ini dia mengalahkan. Ya, jadi dia ini bicara tentang Bapa dan Anak. Itu ada ininya nih. Kalian boleh dengar tuh ya. Ini kan ada judulnya nih. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di menit berapa nih? Apa tuh judulnya tuh? Yesus, sebentar. Satu Yesus dengan satu dengan Allah. Yesus satu dengan Allah. Menit ke 10:30. Nah, kamu mulainya dari 10:20 deh. Dia mengatakan Bapa dan Anak saling huni. Jadi gini, dalam konsepnya dia, Anak ada di dalam Bapa, tetapi pada waktu dia berinkarnasi, ya itu cuma Anak doang gitu. Bapaknya tetap tinggal di sorga gitu. Jadi itu beda dengan Tritunggal yang dari Barat gitu, di mana kesatuan itu tidak terpisahkan, co-inherent apa tuh, perikoresis itu tidak pernah terpisahkan gitu. Jadi pengertiannya beda. Bro Pres, saya tambahin Sebentar dulu, dikit. sebentar dulu Triwira. Sebentar, Bukan, Triwira. nggak apa-apa. Ini udah discuss, saya nggak akan nyerang Anda kok. Belum selesai, Triwira. Nggak ada tambahan dikit nih, Pak Daniel Biantoro itu loh. Begini. Kalau saya terus terang aja ya, sangat mudah memahami itu apabila kita men-switch pikiran kita, jangan fokus di Elohim. Kedua, juga jangan fokus di Bapa. Fokusnya di Yotevave, dia pelaku yang utama. Jadi sebutan-sebutan Tuhan Yesus keluar dari Bapa, keluar dari Elohim. Jangan begitu. Jadi fokusnya di Yotevave. Jadi kalau misalnya ada istilah keluar dari Elohim, siapa Elohim? Keluar dari Bapa siapa? Ya Yotevave itu, dia sendiri. Itu sebenarnya kalau kita cek di original text, keluar dari itu menunjukkan bahwa bagaimana dia berinkarnasi. Dia itu sendiri berinkarnasi, merendahkan diri. Makanya dia bilang keluar, merendahkan diri menjadi daging. Pelakunya dia sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Itu sangat jelas. Makanya kita jangan fokus ke Elohim, itu sebutan, ya, panggilan. Ya, Bapa juga sama, sebutan panggilan. Oke, tapi pelaku utamanya satu-satunya siapa? Yotevave itu sendiri. Gini, begitu. Bentar, aku potong ya, bentar. itu masukan saya gitu. Gini Demian, pada waktu saya bertanya kepada Malikil, kemudian pada waktu dia sendiri menjadi itu, lalu kemudian yang Bapak off dong. Enggak, mereka nggak percaya begitu. Mereka tetap percaya tentang keberadaan yang tak terbatasi ruang dan waktu. Jadi tetap ada keberadaan Bapa, keberadaan Anak, keberadaan Roh, keberadaan itu, tetapi mereka tuh sedang menunjukkan bahwa itu satu diri yang sama gitu. Satu Yehovah, satu Allah yang sama gitu.
Nah, tetapi saya memang tetap masih ada kontra, dan tadi dengan Triwira pun masih ada kontra yang belum saya teruskan. Itu nanti saya diskusi dulu dengan si Malikil supaya kalau di ruang yang banyak orang nanti kan satu kanan satu kiri, jadi fokus diskusinya pecah gitu. Jadi saya baru satu fokus diskusi. Jadi saya udah ngerti mereka bukan seperti Sebelian dan seperti modalis yang dikatakan modalis gitu ya. Dan kemudian yang dikutuk oleh Bapak Gereja itu adalah karena wujudnya berubah gitu. Jadi dia tidak mempercayai ada keberadaan roh dan keberadaan anak. Jadi keberadaan rohnya itu berubah substansi gitu menjadi keberadaan anak gitu. Nah, kalau yang on off gitu bukan yang dipercaya oleh si Malikil, dan saya udah tanya beberapa kawan-kawannya juga hampir sama. Jadi yang masalah itu di cara bicara kalau menurut saya. Itu di aspek ini ya, bukan Gini, semua ibaratnya aspek. dalam kehidupan kita sehari-hari merangkap jabatan loh. Itu loh. Nah, saya kasih contoh kemarin, ibaratnya Jokowi. Jokowi itu presiden, Jokowi itu ayahnya si Gibran. Mungkin saja Pak Jokowi di lingkungannya itu adalah ketua RT. Ya bisa ya, kita ambil 3 itu. Nah, saat Pak Jokowi ada di ruang lingkup kepresidenan yaitu Istana Presiden, ya. Saat itu apakah dia bukan ayahnya Gibran? Apakah dia bukan ketua RT? Dia tetap ketua RT, dia tetap ayahnya Gibran. Gitu loh, sekalipun dia di dalam kapasitas presiden, ya. Jadi Pak Jokowi dalam kapasitas presiden dia tidak berkata, "Oh, saat ini saya dalam kapasitas presiden, saya bukan ayahnya Gibran." Enggak, dia tetap ayahnya Gibran. Jadi ibaratnya kalau kita bawa tarik kepada pemahaman ini, contoh, ketika Yothevave tampil sebagai penyembuh, dia kan disebut Yothevave Rafa. Apakah saat itu dia bukan Yothevave El Elyon? Dia tetap Yothevave El Elyon, tetapi dia tampilnya saat itu sebagai Yothevave Rafa karena dia menyembuhkan. Nah, begitu juga Kristus Yesus. Dia disebut Yehova Yasa karena dia tampil dalam konteks penyelamatan. Dia digelari anak, begitu loh. Apakah dia bukan dia bapak, tetapi dia dalam kapasitas anak. Gitu harus paham. Aku tambah setengah menit dulu ya. Jadi gini, Demian, peran. Nah, peran itu kan dipersalahkan di dalam Sebelianisme. Tetapi peran yang mereka sekarang katakan yang di zaman ini itu bukan berarti perannya sama seperti peran teater. Karena apa? Karena dia itu adalah diri yang tak terbatas ruang dan waktu. Jadi dia adalah ada di dalam dua keberadaan itu. Kalau Jokowi presiden dan bapak, ada kata bapak di Jokowi itu di istana, dia tetap bisa ada di rumah gitu. Kalau Allah itu tidak ada masalah on off. Jadi kepercayaannya sudah beda, jangan-jangan disamakan dengan pada waktu Sebelianisme muncul. Karena gini ya,